Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita istiqomah mengikuti jejak beliau sampai akhir hayat kita. Apa kabar solih dan solihah? Alhamdulillah, semoga semakin baik tubuhnya, semakin baik pikirannya, dan semakin lapang hatinya. Apalagi dengan banyak kebaikan yang sudah kita lakukan hari ini. Ada yang membantu orang tua, ada yang menjaga adiknya, atau ada yang rajin beribadah. Dan harus kita yakini bahwa berbuat baik itu mudah. Seperti itulah kita harus yakin bahwa Allah akan membalas setiap kebaikan kita, dan itu kembali kepada diri kita sendiri. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Nah, hari ini ada lagi kebaikan yang akan kita lakukan, yaitu sabar dalam menyimak pelajaran dan rajin dalam menuntut ilmu. Dan Ibu Guru Fitri akan membahas materi pembelajaran kali ini tentang kalimat efektif. Baiklah, solih dan solihah, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, membuat kalimat efektif dengan langkah-langkah yang benar. Kedua, memperbaiki kalimat menjadi kalimat efektif. Semoga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu hari ini. Apa ya kalimat efektif dan mengapa kita harus mempelajari kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas, sehingga orang lain bisa mengerti apa yang kita sampaikan secara tepat. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dan menggunakan kalimat efektif, orang lain bisa paham apa yang kita sampaikan. Jika kita tidak menggunakan kalimat efektif, maka mungkin saja terjadi salah paham, orang lain tidak mengerti apa yang kita maksudkan, dan bisa terjadi permusuhan. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Ada satu kalimat, kita baca bersama-sama. Istri dokter yang ramah itu berasal dari Aceh. Kalimat ini sangat membingungkan ya. Siapakah yang ramah? Istri dokternya atau dokternya yang ramah? Nah, agar tidak membingungkan, kita bisa ubah kalimatnya menjadi dua alternatif. Jika yang dimaksud ramah adalah istri dokter, maka kita bisa ganti kalimat tersebut menjadi istri dokter yang ramah itu berasal dari Aceh. Jadi ada tanda hubung di antara istri dan dokter. Tanda hubung itu menandakan bahwa istri dan dokter adalah satu kesatuan. Atau alternatif kedua, jika yang dimaksud ramah adalah dokternya, maka kita bisa ganti kalimat tersebut dengan dokter yang ramah itu istrinya berasal dari Aceh. Jadi tidak akan ada salah paham di antara kita semua jika mendapati satu kalimat seperti itu. Kalimat efektif dapat disusun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Seperti yang pertama, memiliki unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku yang melakukan suatu kegiatan, sedangkan predikat adalah kata kerja atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh si subjek. Kita perhatikan contoh berikut ini. Pamanku mengajak anaknya ke rumah nenek. Jadi subjeknya adalah pamanku, predikatnya adalah mengajak, dan objeknya adalah anaknya, sedangkan ke rumah nenek merupakan keterangan tempat. Ini salah satu contoh kalimat yang lengkap. Nah, yang terdiri dari hanya subjek dan predikat saja, adikku mandi. Kalimat ini hanya terdiri dari subjek, si pelaku, dan mandi, yaitu predikat, kegiatan yang sedang dilakukan oleh si subjek. Yang kedua,
memperhatikan kaidah Puebi. Apa itu Puebi? Puebi adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dulunya kita menyebut dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dan kita harus memperhatikan beberapa hal di sini, yaitu pertama, tanda baca. Kedua, huruf kapital. Ketiga, kata depan. Dan yang keempat adalah imbuhan. Dan kita perhatikan contoh berikut ini. Ada satu kalimat, yaitu Ya Allah, bimbinglah hambamu ke jalan yang engkau ridhoi. Di kalimat tersebut kita hanya melihat kata-kata Allah saja yang menggunakan huruf kapital. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya kata yang di depan ada yang harus menggunakan huruf kapital, yaitu huruf paling depan, di huruf Y. Kemudian ada juga mu. Mu itu menunjukkan Allah. Kalau kata-kata yang menunjukkan Tuhan, kita pakai huruf kapital. Kemudian ada huruf E di kata-kata engkau. Itu pun menunjukkan Allah. Jadi kita gunakan huruf kapital. Jangan lupa ya. Untuk kata depan dan imbuhan, kita bisa memperhatikan beberapa contoh berikut. Kata depan ada yang menunjukkan keterangan tempat, contohnya di depan. Jadi penulisan di dan depan harus dipisah. Ketika kita menggunakan kata depan, ingat ya, harus dipisah penulisannya. Beda dengan imbuhan, contohnya adalah dimakan, atau diminum, atau dimandikan, seperti itu. Jadi penulisannya harus disambung. Dimakan, disambung. Diminum, itu pun disambung. Dimandikan juga disambung, ya. Jadi harus kita bisa bedakan apakah kata ini termasuk kata imbuhankah atau kata depankah. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang tepat. Perhatikan kalimat berikut. Tetanggaku mati karena sakit jantung. Mati. Apakah pantas manusia menggunakan kata-kata mati? Itu terdengar kasar dan tidak sopan ya. Jadi kita ganti, jangan mati. Sehingga kalimatnya menjadi tetanggaku meninggal dunia karena sakit jantung. Jadi kita ganti mati dengan meninggal dunia. Karena mati biasa digunakan untuk hewan. Contohnya, ayam itu mati keracunan. Seperti itu ya nak ya, diingat kembali. Ciri yang keempat atau aturan yang keempat adalah memiliki kehematan kata. Kita perhatikan contoh berikut ini. Rapat itu dihadiri oleh para pejabat-pejabat. Apakah ini benar? Sepertinya ada yang salah. Iya, kita perhatikan baik-baik. Ada kata-kata para, kemudian ada pejabat yang diulang dua kali, pejabat-pejabat. Kita bisa menggantinya dengan dua alternatif. Yang pertama, rapat itu dihadiri oleh para pejabat. Atau alternatif kedua, rapat itu dihadiri oleh pejabat-pejabat. Jadi, jangan semuanya digabung menjadi para, kemudian ada kata yang diulang dua kali. Semoga semua bisa paham ya. Demikianlah pembelajaran kita tentang kalimat efektif hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat, tetap lakukan kebaikan dan banyak berlatih dengan beberapa kalimat yang bisa kalian baca di buku tematik 6D. Selamat mengerjakan aktivitas kalian. Semoga Allah memudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.